Oke, halo semuanya. Kenalin aku Daniel dari S1 Informasi. Dan minggu ini aku bakal ngerjain tugas yaitu adalah mengenai stock prosedur dan juga trigger. Di sini ada 3 soal. Ya, soalnya ini yang pertama itu adalah membuat soal prosedur untuk menambahkan detail nama, alamat, dan lain-lainnya dengan parameternya NIM dan juga mata kuliah. Terus yang kedua adalah soal prosedur juga untuk menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jurusannya. Terus yang ketiga adalah membuat satu trigger before atau enggak after pada data yang sama yang dijalankan setelah operasi DML, insert, update, dan juga delete. Nah, tetapi sebelum itu, mohon maaf jika aku ngomongnya agak sedikit kurang jelas karena sedang banyak sariawan, jadi mohon maaf. Oke, dan di sini aku bakal pakai DB dari tugas kemarin week 7 karena udah sangat pas banget. Itu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel sama nilai mahasiswa. Nah, jadi kita mulai aja buat tugas yang pertama. Nah, di sini kalau misalnya kita baca lagi, tugasnya ini kita disuruh membuat stop prosedur buat tampilin detail nama, alamat jurusan sama nilai mahasiswa pakai parameternya NIM dan juga kode matkul. Nah, kalau misalnya dibilang di sini nih sebenarnya kayak membuat metode untuk kita bisa menampilkan detail dari datanya mahasiswa. Kalau misalnya kita masukin NIM sama mata kuliahnya gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak search bar-nya gitulah gitu. Kalau misalnya search bar, nah itu dia bakal nampilinnya gitu. Oke, kita langsung buat aja. Sorry. Hmm, jadi di sini kita pertama pakai delimiter dulu. Delimiter situ kita pakai prosedur. Prosedur. Nah, karena ini itunya nama mahasiswa, kita nyari itunya, jadi kita kasih namanya, mana? Ini. Kita kasih namanya itu aja. Cari mahasiswa dengan parameter yang dibutuhinnya, kita menggunakan in NIM sama mata kuliah. Di in kita biar beda lokal lokal apa namanya variabel v, terus di sini dia pakai NIM. NIM dia tipe datanya integer, habis itu sama eh kode mata kuliah. Ini kode mata kuliah, kode MK. Kode MK kodenya adalah varchar 50. 50. Oke. Nah, kalau misalnya prosedur itu kita bakal pakai namanya begin, nanti akhirnya pakai n. Nah, kita di sini begin. Hmm, kita bakal select dulu ini detail nama, alamat, jurusan mahasiswa. Oke, kita bakal select, ada nama, itu ada alamat, jurusan, lupa, sama nilai. Nilai, nilai from, ya, oke. Nama itu di mahasiswa, alamat di mahasiswa, jurusan di mahasiswa, terus juga nilai di nilai mahasiswa. Nah, kalau gitu kita pakai from mahasiswa aja, from mahasiswa M. Jadi ini kita pakai inisialnya M,
sorry, kalau mahasiswa M, terus kita join sama tadi nilai gimana nilai mahasiswa. Nah ini nilai mahasiswa, join sama nilai mahasiswa. Kita pakai nm aja, nm on m dot, yang jadi parameternya adalah nim, kita pakai nim aja, nim sama dengan nm dot, kalau di nm itu nm ini mahasiswa, oke. Nim mahasiswa, ini mahasiswa di sini m nama, terus nilai nm, nilai select m nama, m alamat, m jurusan, nm nilai from mahasiswa m, join nilai mahasiswa nm on m nim sama dengan nm dot nilai mahasiswa. Di situ karena ini kode MK, itu dari kode MK, berarti join lagi sama mata kuliah MK on nm dot kode mata kuliah, kode mata kuliah sama dengan MK dot di mata kuliah, yaitu mata kuliah. Oke, kode MK. Ayo. Nah, berarti kita di sini menggunakan where-nya itu ya yang sama gitu, sesuai sama parameter kita. Jadi kita mencari data yang sesuai dengan parameter yang kita input. Berarti m dot nim sama dengan v strip nim n mk dot mk sama dengan v dot mk. Nah, bisa kita n, bis itu kita pakai delimiter lagi. Nah, jadi terus jadi ada yang ketinggalan. Oh enggak. Jadi di sini kita pakai delimiter biar kayak titik koma yang ada di dalam kodenya itu nggak bikin error dari DB-nya pas nanti tuh kayak di run secara barengan gitu. Nah, terus kalau gini kita itu dulu, kita run dulu bagian ininya, oke, biar works. Itu kita coba call dari metodenya atau kayak dari prosedurnya ini. Call misalnya apa ya? Cari mahasiswa. Misalnya kita pakai hmm, kita pakai misalnya NIM-nya 1002 deh. 1002, terus kode MK-nya MK001 deh. MK 001. Nah, kita coba execute. Unknown field MK0. Oh, sorry. Ini harusnya menggunakan ini. Nah, dia bakal muncul untuk detailnya dari si mahasiswa itu di mata kuliah atau di kodenya tersebut. Oke, nomor 1 udah kelar. Kita lanjut ke nomor 2, itu membuat suatu prosedur untuk menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan. Oke,
Kalau gitu berarti kita sama, kita pakai delimiter, terus kita create prosedur lagi, kita kasih namanya, apa ya, hitung total mahasiswa aja deh, hitung total mahasiswa. Terus di sini menggunakan parameternya yaitu, berarti kalau gini ya kita masukin jurusan ya, karena kan dicari kalau misalnya kita masuk inputin jurusan, dia bakal ngasih tahu berapa totalnya dari mahasiswa di jurusan itu. Jadi kita pakai parameternya inp jurusan varchar 50, jurusan varchar 50. Itu kita ya biasa mulainya pakai begin, select, karena menghitung jumlah berarti kita menggunakan count, all as total mahasiswa, from tabel mahasiswa where jurusan yang ada di mahasiswa itu sama dengan jurusan yang kita cari. Jurusan. Nah, bisa kita pakai delimiter lagi. Ini kita kasih jarak. Itu kalau misalnya ini di execute, oke. Oke, terus kita lakuin namanya call. Jadi namanya adalah hitung total mahasiswa. Terus kita masukin jurusannya, misalnya kita contoh sistem informasi aja deh. Sistem informasi. Ini kalau di execute total, oh ada salah. Jurusana. Jurusana di mana? Oh ini kelebihan A. Oke, oke. Ini gara-gara itu tapi dah keburu di execute, kita drop aja dulu ya. Drop prosedur hitung total mahasiswa. Kita drop, baru kita execute lagi LTX. Itu kita execute ini. Oke, tawan udah hasilnya adalah 6 gitu. Nah, cuman ada yang kurang baru sadar. Ini harus ada ini lagi biar kayak ini buka, ini tutup. Oke. Sistem informasi, bener nggak nih tapinya? Siapa tahu ada yang kelewat. Ini harus ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Wait, apakah ada salah? Kenapa dia 6? Ini 1, 2, 3, 5. Hmm, Oke, kita coba pakai yang lain dulu deh biar nggak muter-muter. Kalau misalnya teknik informatika gimana? Teknik informatika. Teknik informatika. Kalau aku salah hitung ya, 1, 2, 3. Benar. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada.
Oke, berarti bener ya, udah ini fungsinya udah bener, logikanya udah bener. Cuman tadi ternyata ada ke-split insertnya. Oke, 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 berarti ini udah bener. Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu adalah oh ini berbeda, dia bukan store prosedur, tetapi dia tuh trigger before atau after pada data yang sama yang dijalankan setelah operasi DML. Oke. Kayaknya ini eh, biar bisa works, karena kan karena trigger tuh kan kayak model kayak alarm otomatis gitu. Kita mau kayak sistemnya tuh nyatat secara otomatis kalau ada nilai baru yang dimasukin kan gitu. Nah, jadi kata harus kayak nyediain wadahnya dulu gitu. Jadi aku bakal bikin dulu eh tabel baru namanya log aktivitas. Aktivitas. Oke, set. Isinya apa aja? Anggap aja ada ID log. Ini ini kami aja. Dia jadi transaksinya. So, ya ada nim kita bedain lah. Nim terkait integer maybe, terus ada aksinya. Anggap aja ini lupa lupa koma. Sini ada waktu. Ini date. Oke. Nah, jadi ini buat kalau misalnya triggernya nyala atau apa dia bakal nyimpan ke sini gitu. Oke, nah baru kita sekarang bikin triggernya sama kayak tadi pakai delimiter buat jaga-jaga. Kita create, kalau tadi create prosedur sekarang sesuai namanya create trigger. Misalnya catat log nilai aja deh. Nilai. Aduh. Jadi kita pakai after aja ya. Kan tadi bebas kan boleh pakai after atau nggak before, kita after aja. Jadi after terjadinya misalnya insert on nilai mahasiswa, kalau misalnya ada kayak nilai mahasiswa yang baru dimasukin, aduh, kita pakai for each row. Kita baru bikin, kita nulis lognya ini ke tadi tabel yang udah kita buat, log aktivitas, isinya tadi ada nim kait, terus ada aksi, ada waktu. Oke, nah isinya itu ya, kita pakai new aja. New nim mahasiswa, terus ada aksinya, kita bilang ini aja. Insert data nilai baru. Terus ini kita pakai now waktunya. Jadi kalau misalnya terjadi apa namanya, ditambah mahasiswa gitu, ditambahin nilai yang baru, dia bakal ngebuat eh, log baru. Dia bakal ya ngebuat kayak log, dimana kayak nanti bakal munculnya ini mahasiswanya. Habis itu nanti aksinya apa? Misalnya insert data nilai baru dan juga eh, jamnya jam berapa gitu, atau waktunya berapa. Gitu, ini kita end dulu, habis itu kita pakai delimiter. Nah, oke. Itu baru kita kasih contoh, misalnya kita ini execute dulu, sorry. Wait, ini ada soal coba ada salah, ini kurang ini aja nih, kurang ini. Oke,
Kita execute dulu, pakai LTX. Oke. Oke, kita misalnya kasih uji coba misalnya insert into nilai mahasiswa. Kalau di nilai mahasiswa tuh ada, nah ini kita koiwas saja. Ini mahasiswa, kode mata kuliah. Oke, misalnya kita isinya random aja lah ya. Misalnya satu-satu tuh, kebanyakan, ini aja dah. Itu misalnya MK, ada yang ribut belum? MK misalnya MK 002 aja lah. 002, terus misalnya 85. Tuh, bisa kita wait. Nah, bisa kita execute. Apa ini? Cannot add or hmm, apakah ada salah untuk mahasiswa? Ini mahasiswa pada mata kuliah sama nilai. Itu value, oh, kurang S. Ya, hilang malah. Oh, ini kurang S. Oke, masih sama atau satu maka 002 5. Akhir nih berapa misalnya, atau 011 deh. Apa ada auto constraint ya? Enggak deh. 10 aja deh. Misalnya yang udah ada ya. Nah, bisa, oke. Berarti kayak tadi ada constraint-nya gitu deh. Oke, udah. Terus misalnya kita lakuin select all from tadi namanya log maha log aktivitas. Dia harusnya bakal munculin NIM-nya, insert data nilai baru, sama jamnya. Oke, set. Nah, bisa kan ID log-nya ada, NIM terkaitnya ini tadi 1011. Terus ini insert data nilai baru sama jamnya sekarang 17.28.22. Oke, paling itu aja buat tugasku kali ini. Semoga penjelasannya lumayan jelas. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.